Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mutiara Puspitasari, NIM 2019-20105 dari kelas H semester 3. Di sini saya akan membahas materi mengenai hukum perusahaan. Untuk yang pertama, di sini saya akan membahas pengertian dari hukum perusahaan. Yang pertama adalah pengertian dari hukum. Hukum adalah keseluruhan atau kumpulan peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, yang terdiri dari perintah dan larangan, yang pelaksanaannya diperkuat dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Untuk pengertian dari perusahaan, di sini saya mengambil dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yaitu setiap badan usaha atau bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dapat disimpulkan di sini, pengertian dari hukum perusahaan adalah semua peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, yang terdiri dari perintah dan larangan mengenai segala jenis bentuk usaha dan jenis usaha. Untuk yang kedua, di sini saya akan membahas unsur-unsur perusahaan. Di sini ada 7, yakni badan usaha, kegiatan perekonomian, terus-menerus, bersifat tetap, terang-terangan, dan keuntungan atau laba. Yang terakhir yaitu pembukuan. Untuk yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai badan usaha. Badan usaha ini menjalankan kegiatan perekonomian, kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Lebih tepat dikatakan bentuk usaha karena istilah badan usaha mengandung arti hanya perusahaan yang berbentuk badan, tidak termasuk perusahaan yang bersifat perseorangan. Mempunyai bentuk hukum tertentu seperti perusahaan dagang, firma, komanditer, perseraian terbatas, perusahaan umum, perusahaan perseorangan, dan koperasi. Hal ini dapat dilihat dari akte pendiriannya. Akte pendirian yang dibuat di depan notaris, kecuali koperasi, karena akte pendirian koperasi ini dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi. Untuk bentuk usaha di sini dibagi menjadi 2, yakni perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan atau badan. Untuk perusahaan perseorangan itu suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Di sini ada UD dan PO. Untuk perusahaan persekutuan itu perusahaan yang hal kepemilikannya dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usahanya guna mencapai tujuan tertentu. Di sini dibagi menjadi 2, yakni perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Untuk yang perusahaan berbadan hukum itu badan usaha yang memiliki pemisah antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan milik badan usahanya. Ada swasta dan negara. Di sini swasta ada PT dan koperasi, untuk negara ada BUMN. Untuk perusahaan tidak berbadan hukum itu badan usaha yang tidak memiliki pemisah tegas antara harta kekayaan pribadi milik pendirinya dan harta kekayaan badan usahanya. Di sini ada 2, yaitu firma dan CV. Unsur kedua dari hukum perusahaan ini ada kegiatan perekonomian, yaitu kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau menukarkan mata uang. Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, dan perjasaan. Untuk perindustrian di sini meliputi kegiatan eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang pengkerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, serta percetakan dan penerbitan. Untuk perdagangan di sini meliputi kegiatan jual beli, ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa.
Untuk perjasaan di sini meliputi transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan kecantikan. Untuk yang ketiga yaitu terus-menerus. Kegiatan ini dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus-menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak insidental dan bukan pekerjaan sambilan. Untuk yang keempat ada bersifat tetap. Kegiatan itu tidak berubah berganti dalam waktu yang singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akte pendirian perusahaan atau surat izin, misalnya 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun. Yang keempat, kelima ada terang-terangan. Terang-terangan ini ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini diketahui dari akte pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akte pendaftaran perusahaan. Yang keenam ada keuntungan atau laba, istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih dari hasil yang diperoleh dari modal yang diusahakan atau capital gain. Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menginginkan modal. Dengan modal perusahaan diharapkan keuntungan dan atau laba dapat diperoleh karena tujuan utama dari perusahaan itu memperoleh keuntungan. Yang terakhir ada pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi. Transaksi keuangan meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh perseorangan. Menurut ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan ditentukan setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana yang dimaksud dari pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam pasal 5 ditentukan catatannya terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau perusahaan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa subjek hukum perusahaan bisa berupa perseorangan atau badan hukum. Objeknya bisa berupa benda berwujud atau imaterial dan hubungan hukumnya berasal dari perikatan karena perjanjian atau undang-undang. Yang terakhir ada dasar hukum perusahaan. Dasar hukum perusahaan merupakan setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan, di mana pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang menciptakan kontrak, hakim yang memutuskan perkara yang menciptakan jurisprudensi, masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai perusahaan. Dengan demikian, hukum perusahaan itu terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak perusahaan, jurisprudensi, dan kebiasaan. Untuk perundang-undangan di sini ada KUHD dan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan lain-lainnya. Kontrak perusahaan adalah sumber utama pihak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Untuk jurisprudensi adalah sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak yang terkait. Dan kebiasaan adalah sumber hukum khusus yang tidak tertulis secara formal. Sekian presentasi dari saya. Maaf banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.